قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut dengan mengatakan, sekiranya Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Iya. Baik. Ini tentang syukur ya. Jadi syukur itu ini bagian dari tazkiyatun nafs ya lagi. Termasuk syukur itu termasuk tempat persinggahan yang paling tinggi dan lebih tinggi daripada ridho. Jadi ridho arti kata ya, syukur itu dikatakan di atas. Ya. Jadi ridho merupakan satu tahapan dalam syukur. Sebab mustahil ada syukur tanpa ada ridho. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syukur dan melarang kebalikannya. Memuji pelakunya, menyifatinya sebagai makhluk yang khusus dan menjanjikan kepadanya dengan pahala yang baik. Kemudian dia menjadikan syukur sebagai sebab untuk mendapatkan tambahan karunia-Nya, memelihara dan menjaga nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa orang-orang yang bersyukur adalah mereka yang dapat mengambil manfaat dari pelajaran dari ayat-ayatnya. Mengambil salah satu dari asma-Nya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur, yang berarti menghantarkan orang yang bersyukur kepada zat yang disyukurinya. Sementara orang-orang yang bersyukur di antara hamba-hambanya amat sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman antara lain, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ini disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Nah, pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Asy-Syakir dan Asy-Syakur, dan juga menamakan orang-orang yang bersyukur dengan dua nama ini. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan sifatnya dan memberikan nama kepada mereka dengan namanya. Hal yang demikian ini sudah cukup untuk menggambarkan kecintaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang bersyukur. Penggambaran tentang sedikitnya orang-orang yang bersyukur di dunia ini berarti menunjukkan kekhususan mereka seperti firman-Nya, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Saba ayat 13. Jadi syukur dilandaskan kepada 5 sendi. Yang pertama, orang yang bersyukur tunduk kepada yang disyukuri, mencintainya, mengakui nikmatnya, memujinya karena nikmat itu, dan tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibencinya. Ya ini rukun dari kata syukur. Yang pertama saya ulangi, syukur dilandaskan dari 5 sendi. Yang pertama, orang yang bersyukur tunduk kepada yang disyukurinya. Nah, berarti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Kemudian mencintainya. Nah, kemudian ketiga, mengakui nikmatnya. Nah, yang keempat, memujinya karena nikmat itu. Nanti kita memuji Allah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Yang keempat dan yang kelima, dan tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibencinya. Jadi itu yang dikategorikan sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur. Nah, inilah 5 sendi dan dasar syukur. Jika ada salah satu di antaranya yang hilang, sendi syukur itu pun menjadi kosong, yang membuat syukur tidak sempurna. Siapapun yang berbicara tentang syukur dan batasan-batasannya, dan itu akan kembali ke 5 sendi ini, dan pembicaraannya berkisar kepadanya. Sebelum disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus As-Salikin, Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, juz yang kedua, halaman 222 sampai 200 yang ketiga. Masyaallah. Luar biasa. Jadi inilah yang disebut dengan syukur. Bukan hanya syukur itu kita misalnya mengucapkan alhamdulillah, bukan. Tapi ada sebagaimana yang disebutkan tadi, ada 5 sendi yang harus terpenuhi, yang dikatakan syukur yang